Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat semuanya. Anak-anak sekalian, PJJ PJOK untuk kelas 1 pertemuan ke-6 adalah aktivitas gerak berirama. Kita akan melakukan senam anak gembala. Bagaimana cara melakukannya? Kita sama-sama simak videonya. Untuk materi pembelajaran kali ini yaitu aktivitas gerak berirama. Apakah kamu suka musik? Musik membuat tubuhmu bergerak, apalagi jika musiknya gembira. Seluruh tubuhmu terus bergerak. Pada materi ini kamu akan belajar gerak lokomotor yang mengharuskan kamu berpindah tempat dan non-lokomotor yang mengharuskan kamu tidak berpindah tempat saat melakukan gerakan dengan mendengarkan iringan musik. Musik yang akan digunakan untuk pembelajaran senam irama kali ini adalah lagu berjudul Anak Gembala, ciptaan Bapak Ateh Mahmud. Lagu ini berisikan pesan positif bagi anak-anak serta orang tua tentang selalu senang, ceria, dan bersemangat dalam bekerja. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama. Perlu anak-anak ketahui nilai karakter dalam pembelajaran kali ini yaitu mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah sekarang yuk kita belajar gerak senam berirama dengan iringan musik Anak Gembala atau tanpa musik dengan lantunan suaramu yang merdu.
Setelah melihat pembelajaran tadi, jangan lupa ya kirimkan hasil latihanmu dalam bentuk foto atau video dengan durasi 1-2 menit. Cara lain, apabila kalian tidak dapat mengirimkan video, kerjakan lembar kerja siswa ini dan berikan kepada guru kalian. Gimana videonya? Mudah kan? Anak-anak pasti bisa melakukannya. Anak-anak sekalian, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pokoknya adalah gerak lokomotor pada aktivitas air. Di dalam air sambil tangan, yuk kita sama-sama lihat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat semuanya. Kembali bertemu dengan Bapak dalam PJJ PJOK kelas 2 pertemuan ke-6, yaitu aktivitas pengenalan air. Materi pokoknya adalah gerak lokomotor pada aktivitas air. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran ini tujuannya adalah anak-anak dapat menjelaskan tahapan-tahapan berjalan di dalam air sesuai dengan tahapan yang benar dalam pembelajaran aktivitas air. Nilai karakter dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak pertama mampu mandiri, yang keduanya anak-anak tanggung jawab, dan yang ketiganya adalah disiplin. Adapun media pembelajarannya yang harus disiapkan oleh anak-anak, yang pertama handphone, yang kedua buku catatan, dan yang ketiganya adalah alat tulis. Aktivitas pengenalan air ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah satu, untuk membiasakan bergerak di dalam air. Yang keduanya, agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Yang keempat, agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Adapun yang kelima, meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Anak-anak sekalian, tahapan-tahapan berjalan di dalam air. Pertama, pegang pinggir kolam dengan salah satu tangan sesuai dengan foto yang anak-anak lihat. Yang keduanya, selalu menjaga kepala berada di atas air dan bernapaslah dengan normal. Yang ketiganya, sesuai dengan foto itu, berjalanlah secara perlahan menyusuri pinggir kolam. Tahapan yang terakhir dalam berjalan di dalam air adalah apabila anak-anak sudah merasa berani, berjalanlah tanpa memegang pinggir kolam. Untuk lebih jelasnya, anak-anak yuk kita perhatikan video pembelajaran berjalan di dalam air berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk PJJ PJOK kelas 2 pertemuan ke-6 pengenalan aktivitas air kali ini, anak-anak akan melakukan berjalan di dalam air. Ada 3 materi yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, berjalan sambil memegang pinggir kolam dengan satu tangan. Yang kedua, anak-anak nanti
akan pertahankan kepalanya tetap berada di atas air dan bernapas dengan normal. Langkah yang ketiganya adalah apabila anak-anak sudah merasa yakin bisa, anak-anak bisa berjalan tanpa memegang pinggir kolam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama praktekkan. Anak-anak perlu diingatkan pada saat sampai ke kolam renang, anak-anak tidak boleh terjun ke kolam renang karena akan membahayakan. Kalau bisa, anak-anak turunnya melewati tangga yang sudah disediakan di pinggir kolam renang. Turun dengan perlahan sehingga anak-anak aman masuk ke dalam air. Yuk, anak-anak kita sama-sama praktekkan materi aktivitas pengenalan air, yaitu berjalan di dalam air sambil tangan memegang sisi kolam. Berjalan perlahan, tangannya tetap memegang sisi kolam, sehingga anak-anak aman sampai ke pinggir kolam. Lakukan kembali pengulangannya, balik lagi ke posisi awal, masih tangannya memegang sisi kolam. Berjalan dengan tenang sehingga anak-anak juga sampai di ujung pada saat awal melakukan berjalan di dalam air tadi. Yang selanjutnya adalah pertahankan posisi kepala anak-anak tetap berada di atas air dan bernapaslah dengan normal. Nanti akan kita ulangi lagi, kebalikannya sama. Anak-anak masih berjalan di dalam air sambil memegang sisi kolam, tapi pertahankan kepalanya tetap berada di atas air dan bernapas dengan normal. Yang selanjutnya, pada saat anak-anak sudah merasa berani berjalan di dalam kolam, lepas tangannya. Jadi berjalan normal biasa tanpa memegang samping kolam. Nah, pada saat anak-anak sudah merasa berani, boleh anak-anak belajar berjalan ke tengah kolam. Tapi selalu perhatikan kepalanya tidak boleh masuk ke dalam air, tetap pertahankan di atas. Ulangi lagi sampai ke pinggir kolam. Anak-anak sekalian, setelah membaca materi ini, semoga anak-anak lebih paham materi berjalan di dalam air. Tapi ingat, materi ini untuk tidak dipraktekkan. Cukup anak-anak pahami, bayangkan, dan hafal tahapan-tahapannya. Anak-anak, walaupun materi ini tidak untuk dipraktekkan, tapi anak-anak tetap melakukan kebugaran jasmaninya, yaitu pemanasannya naik turun tangga, atau bangku, atau tempat yang lebih tinggi dengan 2 kali 8 hitungan. Untuk lebih jelas tentang video pemanasannya, yuk kita sama-sama lihat. Bentuk-bentuk penugasan yang diharapkan setelah anak-anak menyelesaikan menonton videonya. Pertama, anak-anak bisa memilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan dengan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK.
Yang ketiga, lengkapi isi LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Adapun tugas-tugasnya adalah sebutkan tahapan berjalan di dalam air 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran aktivitas pengenalan air ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukannya dengan baik. Anak-anak sekalian, tidak bosan, tidak lupa, Bapak selalu mengingatkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materinya yaitu cara mengambang di atas air. Setelah mendengar penjelasan Teman-teman tidak kaku. Di sini anak-anak dengan tujuan dan tubuh salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi kali ini di pertemuannya ke-6 khususnya kelas 3 masih dalam pembelajaran aktivitas air. Materinya yaitu cara mengambang di atas air atau di permukaan air. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menuliskan cara mengambang di atas air, dan peserta didik dapat menjelaskan cara mengambang di atas air. Dan tidak lupa nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anak jangan lupa media atau alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran yaitu siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Mengambang artinya mengapung di air. Sebelum berenang, kita harus menyiapkan perlengkapan berenang yaitu pakaian renang, topi renang, dan kacamata renang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Cara mengambang sendiri tanpa pelampung: 1. Kedua tangan memegang tepi kolam. Kedua kaki mengapung tidak bertumpu pada dasar kolam. Yang kedua, masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke perlengkapan berenang. Gambar yang pertama yaitu baju renang putra dan kedua baju renang putri. Anak-anak, manfaat mengenakan baju renang yang paling utama yaitu membantu tubuh untuk bergerak lincah di dalam air. Dan jangan biasakan memakai kaos ya. Yang kedua yaitu topi renang dan kacamata air. Anak-anak, topi renang berfungsi untuk pelindung rambut agar rambut tidak kena kaporit dan tidak kasar. Kadang anak perempuan yang rambutnya panjang akan merasa kesulitan saat seluruh tubuh berada di dalam air. Biasanya rambut yang panjang itu akan mengganggu wajah. Lalu kacamata renang berfungsi untuk mencegah iritasi mata,
memberi kenyamanan berenang, meningkatkan penglihatan di dalam air. Selanjutnya, kita akan mengenal alat-alat pelampung. Di sana ada gambar papan luncur dan ban renang. Berikutnya ada baju pelampung dan pelampung punggung. Anak-anak, fungsi dari pelampung saat berenang ialah membantu tubuh bisa selalu mengambang di permukaan air, dan biasanya pelampung digunakan oleh perenang yang pemula atau untuk melatih meluncur di atas air. Nah anak-anak, biar lebih jelas dan paham, mari kita lihat video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, setelah mendengar penjelasan tadi, kita langsung saja praktekkan di kolam renang. Bapak ingatkan, untuk pembelajaran ini kalian tidak perlu melakukannya di rumah. Hanya perlu dipahami, dibayangkan, dan diapakan tahapan-tahapan bagaimana cara mengambang di dalam air. Nah, anak-anak, tidak lama-lama, yuk langsung saja kita praktekkan di dalam kolam. Nah, anak-anak, tahapan pertama yaitu mengambang dengan memegang besi yang ada di tepi kolam. Caranya, pegang besi kolam, kedua lengan lurus, ambil napas, lalu masukkan kepala ke dalam air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Yang kedua, mengambang tanpa memegang besi kolam. Tahapannya sama seperti yang pertama, tetapi setelah badan terasa mengambang, lalu lepas kedua lengan dan biarkan tubuh mengambang di permukaan air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Badan lemaskan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Selanjutnya, tahapan ketiga mengambang dengan tidur terlentang. Pertama yang dilakukan, kaitkan kedua kaki di besi kolam dan kedua tangan memegang besi kolam. Setelah tangan dan kaki seimbang, lalu lepaskan kedua tangan pelan-pelan ke belakang. Posisi kepala menghadap ke atas sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku. Di sini anak-anak bisa bernapas seperti biasanya. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Tahapan berikutnya mengambang dengan papan luncur. Pegang papan luncur oleh kedua tangan, lalu masukkan kepala ke dalam air. Kedua kaki sedikit menolak ke depan dan biarkan badan mengambang ke depan. Anak-anak, apabila nanti berenang, boleh dicoba pelan-pelan dan berulang-ulang ya. Yang terakhir, mengambang di dalam air tanpa pelampung dengan posisi jongkok berdiri. Tahapan ini bisa dilakukan apabila anak-anak sudah bisa melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Perhatikan gerakan Bapak Guru ini. Terlihat tambahan gerakan kaki dan gerakan tangan dengan tujuan agar tubuh tetap mengambang. Nah anak-anak pasti lebih paham kan bagaimana cara mengambang di permukaan atau di atas air.
Anak-anakku yang hebat, walaupun di materi aktivitas air ini kita tidak melakukan praktek berenang. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh atau imun, tugas kedua yaitu melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan melakukan lompat tepuk dan jongkok berdiri sebanyak 2 kali 8. Biar lebih jelas, yuk kita saksikan videonya. Nah, berikutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan, durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK-mu. Nah, ini contoh LKPD yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Menuliskan kembali bagaimana langkah-langkah mengambang di atas air. Yang kedua, melakukan gerakan lompat tepuk dan jongkok berdiri. Nah, sekali lagi anak-anak, Bapak ingatkan, pembelajaran aktivitas renang tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan video pembelajaran tadi. Anak-anak jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi pembelajaran kali ini di pertemuannya ke-6, materinya masih di aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar mengayun 2 lengan ke atas dan ke bawah, dan mengayun 2 lengan ke depan dan ke belakang. Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita saksikan videonya. Materi pembelajaran kali ini yaitu masih di aktivitas gerak berirama. Kamu telah mempelajari variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Kamu telah mempelajari variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Kamu dapat menguasai keterampilan variasi gerak tersebut jika tekun dan disiplin berlatih. Melalui pembelajaran tersebut, kamu dapat menumbuhkan kreativitas dalam menghasilkan variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Kamu juga termotivasi melestarikan budaya daerah melalui aktivitas olahraga. Irama adalah nadi kehidupan, karena pada hakikatnya irama atau ritmik merupakan gerak teratur yang mengalir sebagai sebuah keindahan. Semua gerak tubuh juga cenderung mengikuti suatu irama. Demikian juga dalam gerak-gerak olahraga, yang di setiap rangkaian antara gerak yang satu dengan gerak yang lain yang membentuk sebuah keterampilan tidak pernah keluar dari irama.
Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktekkan pola gerak dasar mengayun dua lengan dalam aktivitas gerak berirama. Dan perlu anak-anak ketahui, nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, sekarang yuk kita belajar gerak mengayun dua lengan ke atas dan ke bawah dan mengayun dua lengan ke depan dan ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah melihat pembelajaran tadi, jangan lupa ya kirimkan hasil latihanmu dalam bentuk foto atau video dengan durasi 1-2 menit. Cara lain, apabila kalian tidak dapat mengirimkan video, kerjakan lembar kerja siswa ini dan berikan kepada guru kalian. Gimana anak-anak, pembelajarannya mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi pembelajaran kali ini di pertemuan yang ke-6, materinya masih di kombinasi gerak berirama. Kita akan belajar ayunan memutar lengan ke depan dan ke belakang, dan ayunan memutar lengan ke samping kanan dan kiri. Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita saksikan videonya. Untuk materi pembelajaran kali ini yaitu masih di kombinasi gerak berirama. Tahukah kamu meningkatkan kesehatan jantung dengan senam irama? Sesuai namanya, gerak dasar senam irama dilakukan dengan mengikuti alunan irama pengiring. Saat iramanya bertempo cepat, gerakan senam juga makin cepat. Saat tempo iramanya lambat, gerakan senam menjadi lambat. Tempo gerakan inilah yang berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Saat gerakannya cepat, jantung memompa darah lebih cepat. Dengan demikian, senam irama berdampak positif untuk meningkatkan kesehatan jantung. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan dan mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama. Dan perlu anak-anak ketahui nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Nah sekarang yuk kita belajar gerak mengayun dan memutar lengan ke depan, belakang, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
Setelah melihat pembelajaran tadi, jangan lupa ya kirimkan hasil latihanmu dalam bentuk foto atau video dengan durasi 1-2 menit. Cara lain, apabila kalian tidak dapat mengirimkan video, kerjakan lembar kerja siswa ini dan berikan kepada guru kalian. Gimana anak-anak, pembelajarannya mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat semuanya. Anak-anak sekalian, PJJ PJOK untuk kelas 6, pertemuan ke-6 adalah aktivitas gerak berirama. Anak-anak akan melakukan 2 gerakan. Yang pertama adalah variasi gerak melangkah ke depan dan belakang dengan kombinasi ayunan ke depan. Yang kedua, variasi gerak melangkah ke samping dengan kombinasi mengangkat siku ke samping. Bagaimana cara melakukannya? Kita sama-sama simak videonya. Untuk materi pembelajaran kali ini masih di aktivitas gerak berirama. Senam irama dibagi menjadi beberapa macam. Dalam melakukan senam irama, seorang pesenam dilatih dan dikembangkan kemampuannya berdasarkan olahraga senam yang dipertandingkan. Macam-macam senam irama pembagiannya didasarkan pada 2 kategori, yaitu 1. Senam irama tanpa alat, merupakan senam yang menggerakkan tubuh sesuai irama, tanpa menggunakan alat apapun. Pada gerakan senam irama tanpa alat, terdapat 2 gerakan yang dapat dilakukan. Pertama adalah gerakan mengayun 2 lengan ke arah depan belakang, ke samping dan gerakan lengan dari samping ke atas. Kedua adalah gerakan melangkahkan kaki sembari mengayunkan lengan. Yang kedua, senam irama menggunakan alat. Senam ritmik yang menggunakan alat ini dilakukan dengan irama musik dan alat yang digunakan dapat berupa gada, simpai, tali, selendang, atau bola. Senam ini menggabungkan beberapa unsur yaitu kelenturan, kelewesan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan tubuh mengikuti irama musik yang ada. Hal ini harus diperhatikan agar dapat mencapai suatu gerakan yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Anak-anak, perlu kita ketahui nilai karakter dalam pembelajaran ini, yaitu mandiri, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, sekarang yuk kita belajar gerak kombinasi ayunan lengan ke depan, kombinasi mengangkat siku ke samping, dengan variasi langkah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
Setelah melihat pembelajaran tadi, jangan lupa ya kirimkan hasil latihanmu dalam bentuk foto atau video dengan durasi 1-2 menit. Cara lain, apabila kalian tidak dapat mengirimkan video, kerjakan lembar kerja siswa ini dan berikan kepada guru kalian. Gimana videonya? Mudah kan? Anak-anak pasti bisa melakukannya. Anak-anak sekalian, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.